muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabarnya? Hari baru? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita ada di tempat ini. Amin. Berjumpa dengan Pak Yopi yang boleh datang ya. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat semua kita semua, amin. Kita memberi waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan atas kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami datang kepada Allah yang hidup. Datang kepada Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku datang
Tuhan, percayamu kepada Tuhan. Amin. Tuhan tepati semua janjinya. Amin. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan hidupmu bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, glory, glory. Oh, Yesus. Puji Dia sore hari ini. Puji Dia dengan mulutmu sore hari ini. Tidak ada yang diam sore hari ini. Agungkan Dia hadir di tengah kita sore hari ini. Muliakan Dia dengan mulutmu sore hari ini. Oh, Yesus. Amin, amin, amin. Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, Yesus. Amin, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Yes, Lord. Amin. Terima kasih. Amin, amin Tuhan. Amin, amin, amin. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati, yes Tuhan. Ini pengakuan kami kepadamu, Yesus. Oh, halabasakaralabayaralaba, Yesus. Amin. Amin. Oh, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Oh, haleluya Allah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ralama shikiralama lama, Yesus. Koralama takiralama, Yesus. Karalama, Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Allah. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat kami berlindung, Tuhan. Engkau Allah yang
menepati janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu bagi kami ya Bapa. Saat pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami lebih lagi Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, itu boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami Allah, layakkan setiap kami Tuhan, hingga kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari 2 orang Allah. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Yang sakit Tuhan yang sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami masalah tantangan Tuhan yang beri kekuatan. Hingga kami boleh menjadi orang-orang yang menang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Wah, belum semua mengaminkan. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Belum semua. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kita naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mana suaranya Bapak Ibu? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya tetap selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita boleh bersalaman satu dengan yang lainnya. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masuk terbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Oh, 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 musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Kenapa hati? Oh, sebab Tuhan baik.
Bapak Ibu, lagu pujiannya coba ditengok teman kiri kanannya. Sukacitakah kita bertemu dengan mereka? Kasih senyum yang terbaik. Mari Pak Yusa, kita naikkan pujian kita. Coba dibuka yang punya masker, dilihat senyumnya. Bapak Ibu senang berjumpa satu dengan yang lainnya. Amin. Haleluya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Yes, amin. Ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Yes, amin. Dalam kasih sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu. Untuk menyembah Tuhan. Amin. Yes, amin. Saling mengasihi. Kita bertemu. Saling. Amin. Puji Dia. Puji haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih sesuatu Pasti terjadi dengan iman percaya kita ya Ibu Bapak. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu. Saling mengasihi. Amin. Kita bertemu. Saling mendoakan. Puji Dia. Glory haleluya. Puji nama Dia. Puji Dia. Puji Dia. Glory haleluya. Puji namanya. Haleluya. Beri kemuliaan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita bertemu ya saudara Bapak Ibu, untuk saling mendoakan di antara kita. Bukan untuk mencari kelemahan di antara kita. Kita saling mengasihi, saling mendoakan. Karena itulah juga kerinduan Tuhan, agar kita dapat mencari jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Saat kita saling mendoakan, saling mengasihi, mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walaupun kami Tuhan, dalam hidup kami menghadapi tantangan, kami menghadapi masalah, setiap doa yang kami naikkan mungkin belum dijawab oleh Engkau, tapi kami percaya, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Engkau biarkan kami, tak pernah Engkau tinggalkan kami. Tangan kuat-Mu menjaga kami. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu
Engkau Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap langkah hidup kami. Engkau yang beri kami kemenangan Tuhan. Engkau yang memberi kami pemulihan. Engkau yang mengerjakan dengan sempurna dalam setiap hidup kami Bapa. Kami sehat, kami kuat, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena berkat Tuhan. Engkau menjawab dengan waktumu, dengan caramu yang tepat Tuhan. Terima kasih Yesus buat pujian kami hari ini. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hati Tuhan. Setiap ucapan syukur kami menjadi ucapan syukur yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam dengan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami ya Bapa. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami hari ini di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara sehat semua ya? Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Tuhan baik buat kita. Kadang Tuhan izinkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan punya maksud yang jahat buat kita. Tapi kadangkala bisa juga karena kitanya, atau mungkin memang ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi percayalah, setiap rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Amin. Kita sudah belajar bahwa rancangan Tuhan tidak punya rancangan yang gagal. Dia nggak pernah punya kehendak untuk buat saudara jadi bangkrut, jadi susah, makin sulit, makin terus menerus punya sakit penyakit. Enggak. Tuhan nggak pernah punya rencana itu. Amin. Amin. Tuhan nggak punya rencana itu. Amin. Jadi kalaupun sampai hari ini kok masih sakit ya, bilangnya Tuhan baik. Amin. Amin. Kok masih begini ya sulit ya, Tuhan baik. Amin. Oh, Tuhan telah menolong kita. Amin. Betul ya? Coba lihat kanan kiri, senyum, coba lihat. Aduh, mana ada yang gak ditolong Tuhan. Amin. Saudara semua ini sudah ditolong Tuhan. Amin. Kita semua sudah ditolong Tuhan. Jadi saudara yakin betul bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Saya tadi nyanyi, saya berusaha untuk semangat. Tapi memang semangat gitu. Walaupun saya kurang tidur, tapi Tuhan baik. Amin. Tuhan baik buat kita. Saya senang lihat saudara. Dan saya percaya saudara selalu setia mengiring Tuhan dimanapun saudara berada. Kita masih belajar tentang jadi penjala manusia. Ini masih part keduanya. Dan ini part kedua yang tamat gitu. Kemarin part pertama, ini part kedua yang tamat. Jadi nggak usah jadi, aduh Pak Pendeta masih khotbahnya part 1, part 2. Enggak sampai part 10. Tenang aja. Amin. Cuma sampai part 2. Karena memang kalau kita mau belajar, bisa jadi ada part 3, part 4 dan selanjutnya. Karena memang nggak ada habis-habis kalau bicara tentang penjala manusia. Kalau kita kupas banyak ayat ternyata yang Yesus ajarkan untuk kita hidup tuh punya tanggung jawab sebagai orang percaya itu jadi penjala manusia. Amin. Jadi penjala manusia itu tanggung jawab saya dan saudara. Sebelum kita baca ayat ini, bilang sama tetanggamu, sebelahmu, siapapun yang duduk dekatmu, depan belakang, silakan bilang, jadi penjala manusia itu tanggung jawab kita. Amin. Jangan saudara nanti pulang ke rumah serahkan itu sama Tuhan. Udah kami serahkan sama Tuhan Pak Pendeta. Kan kami yang penting jalani hidup aja. Enggak. Tuhan bilang itu tanggung jawab kamu. Saya yang dari surga memberkati. Amin. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita perhatikan cerita ini. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2 dan 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang seorang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah.
Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Dia panggil, "Oi, sini. Bantu kita nih, dapat berkat nih besar. Udah sampai koyak nih." Supaya mereka apa? Datang membantunya. Dan orang-orang tadi apa? Datang. Lalu mereka bersama-sama isi kedua perahu itu dengan ikan hingga apa? Hampir tenggelam. Lanjut, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, perhatikan baik-baik. Semalaman mereka nggak dapat apa-apa. Perhatikan baik-baik ini ya. Semalaman mereka nggak dapat apa-apa. Jumpa sama Yesus, terima pengajaran. Yesus ajar mereka dengan firman Tuhan. Amin. Banyak hal mungkin Yesus ajar tentang bagaimana memberi, bagaimana mengasihi orang lain, tentang perumpamaan, semua perumpamaan dia mungkin ajarkan banyak hal. Bagaimana hidup mereka itu sungguh-sungguh. Jadi hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang sungguh dikasihi Tuhan. Dan ketika mereka terima ajaran itu, Yesus bilang, "Yuk sekarang yuk ke dalam, lebih dalam. Taruh perahu ini lebih dalam. Sekarang coba tebarkan." Dan apa yang diceritakan adalah bukan dongeng, tapi nyata. Mereka dapat ikan yang begitu banyak, sampai mereka sendiri nggak sanggup untuk terima berkat itu. Mereka harus panggil siapa? Teman-temannya yang di seberang. Sini, mau terima berkat nggak? Mau terima ikan nggak nih? Ada ikan banyak. Amin, amin, amin. Lihat baik-baik ini. Dulu hidupnya belum dipulihkan, sekarang hidupnya dipulihkan. Dulu udah sepanjang malam nih, waduh, pulang gak dapat apa-apa. Kalau pulang ke rumah gak punya hasil apa-apa, udah semalam-malaman, udah pasti dijamin sampai rumah istri pasti mukanya lain. Ikannya mana? Katanya kerja semalaman, katanya keluar kota. Mana hasilnya? Jangan-jangan cuma main-main aja. Betul. Itu beban yang berat buat mereka. Beban yang berat. Tapi ketika mereka terima ajaran itu, mereka kayak diberi kekuatan. Iya ya. Oh ya. Mungkin Tuhan bilang, betul, sulit. Hidup ini sulit. Masa ini mungkin masa yang paceklik. Lihat aja ikan gak sulit kan? Sulit. Kenyataan itu kadang-kadang lebih sulit daripada yang kita doakan dan harapkan. Tapi Tuhan bilang, yuk coba lagi. Kamu percaya sama aku gak? Yuk jalan yuk. Yuk kita jalan sekarang. Kan kita udah terima firman nih. Yuk kita sama-sama hidupi firman-Nya, lakukan firman-Nya. Kita akan lihat perbuatan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Bapa di surga kerjakan. Mereka terima ikan yang banyak. Amin. Mereka yang hidupnya tadinya susah, sekarang diberkati. Orang lain pun, teman-teman di seberang diajak untuk terima berkat yang sama. Kita lihat ayat selanjutnya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau kan jangan takut," kata Tuhan. "Kamu butuh apa pekerjaan? Jangan takut." Amin. "Tuhan, aku lagi susah." "Iya, aku tahu. Kan udah kulihat. Semalaman kamu nongkrong di sini nggak dapat apa-apa. Aku aja ada di situ menyaksikan. Jangan takut." Amin. "Mulai sekarang aku mau jadikan kamu penjala manusia. Makanya jangan takut." Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Amin. Saya nggak lagi ajaran saudara pulang dari tempat ini nanti saudara tinggalkan semua harta, tinggalkan semua apa yang saudara miliki, tabungan saudara dikasih aja buat semua buat gereja. Enggak.
Tapi mereka tinggalkan segala sesuatu yang jadi kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, yang mereka anggap nanti jadi apa ya ke depan. Apa iya ya kalau saya ikut Yesus, hidup saya akan terus alami pemulihan. Tapi mereka rasakan pemulihan itu, dan mereka alami dengan nyata pemulihan yang Tuhan kerjakan. Sehingga mereka bilang, oke, kami mau tinggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara mau jadi penjala manusia? Saudara mau jadi penjala manusia? Ini serius loh. Ternyata saya baru disingkapkan. Nyata asik loh jadi penjala manusia. Berkatnya melimpah. Amin. Amin. Kita nggak cari berkat, cuma cari manusia. Amin. Cuma cari apa? Manusia. Amin. Berkatnya datang. Berkatnya melimpah. Kita semua disuruh layani orang lain. Datang dong kepada orang lain. Udahlah, aku dari surga udah tahu keperluanmu. Amin. Dia tahu apa yang saya dan saudara butuhkan. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saya dan saudara tidak peduli akan orang-orang lain, akan generasi-generasi selanjutnya, kemarin kita sudah singgung, maka setan dan dunia akan punya kesempatan untuk tarik mereka menuju neraka. Kalau saudara nggak peduli dengan anak-anakmu, nggak peduli dengan cucumu, terus membiarkan mereka, nanti aja lah Pak Pendeta, nanti kalau udah usianya 50 tahun, 60 tahun kayak kami ini baru serius ikut Tuhan. Jangan-jangan mereka nggak serius nanti ikut Tuhan, semakin serius ikut setan. Pilihannya di kita. Amin. Jangan kasih kesempatan setan rebut orang-orang selanjutnya, generasi-generasi kita berikutnya. Amin. Kalau saudara lihat anakmu masih kecil, doakan terus. Saya mau anak saya lebih hebat dari saya. Saya mau anak saya punya kesaksian yang lebih luar biasa dari saya dalam mengiring Tuhan. Amin. Makanya bawa anak kita, bawa cucu kita ke rumah Tuhan. Amin. Bawa mereka, ajarkan mereka firman Tuhan, agar mereka jadi generasi yang tidak terhilang, jadi generasi yang direbut oleh setan. Saya dan saudara harus rebut itu. Bilang sama saya mau rebut itu. Saya mau rebut itu. Saudara, kerajaan sorga adalah kerajaan yang menyerang dan merebut. Amin. Bukan kerajaan yang diam-diam baik, bukan. Kerajaan yang menyerang dan merebut. Sehingga dari awal ada banyak nabi-nabi yang Tuhan kirim, yang Tuhan percayakan, beri kesempatan di zaman-zaman dahulu. Kalau sampai hari ini, yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk mereka merebut dan menyelamatkan banyak orang. Amin. Kerajaan sorga, kerajaan yang menyerang dan merebut. Amin. Saya ulang lagi nih, kerajaan sorga bukan kerajaan yang diam-diam baik, tapi kerajaan yang menyerang dan merebut. Dia nggak mau anak-anak Tuhan, generasi-generasi berikutnya menjadi santapan si setan. Dia mau mereka adalah orang-orang ahli-ahli waris kerajaan surga. Nuh harus menghabiskan waktunya 120 tahun lebih. Hanya untuk apa? Untuk menyampaikan Injil, kabar baik. Dengan tujuan apa? Agar setiap orang bisa diselamatkan. Bukan sebentar. Amin. Usia saya masih 53 tahun. Usia saudara berapa? 60 tahun. Ada di sini 70 tahun, 80 tahun. No. 120 tahun lebih. Dia berikan hidupnya untuk melayani orang lain. Dengan tujuan agar orang lain itu bisa diselamatkan. Sampai dia dipanggil Tuhan. Saudara, saya mau beritahu sesungguhnya pelayanan kita bukan hanya sekedar ada di mimbar ini. Bukan hanya ada di depan ini, bukan hanya ada bahkan di gereja ini. Saudara mau melayani sebagai asar apapun, saya mau kasih tahu bukan hanya ada di tempat ini. Tapi pelayanan kita adalah di tempat-tempat di mana kita dipercayakan Tuhan. Di tempat pekerjaan. Kalau saudara yang masih sekolah, di tempat-tempat sekolahmu. Itulah tempat pelayanan kita. Di mana kita tinggal, mau saudara tinggal di rusun, saudara tinggal di kompleks, saudara tinggal di mana kapling, saudara mau tinggal di mana, Tuhan bilang disitulah tempatmu. Engkau harus jadi berkat. Jangan jadi berkat. Yang ada jadi musuh buat tetangga. Jangan. Bagaimana kita bisa menjala mereka, sementara kita nggak bisa jadi berkat. Di sanalah kita akan ketemu dengan orang-orang yang sungguhnya membutuhkan pertolongan. Maka disitulah kesempatan saya dan saudara untuk bisa menjangkau mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang saya dan saudara terima itu bukan buat gagah-gagahan, bukan buat hebat-hebatan. Terus kita berpikir kita udah paling hebat dari yang lain. Kita berpikir kita udah paling rohani dari orang lain. Apalagi kalau saudara bisa berbahasa roh, bisa ngomong sandal sama sandal baru gitu, Kirara Baso, Politron, apalagi merek-merek lah. Nggak sekedar itu. Roh Kudus datang buat kita. Roh Kudus hadir di setiap hidup kita, bukan buat gagah-gagahan. Amin. Tapi Roh Kudus dan kuasa Tuhan datang buat saya dan saudara adalah untuk bisa kita punya kesempatan pakai itu untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini sesungguhnya hidupnya masih ada di dalam gelap. Kemarin kita udah belajar, hidup mereka tersesat. Makanya Yesus sudah kasih contoh, satu aja dia cari karena tersesat. Tapi saudara masih ingat kisah saya kemarin? Perumpamaan anak yang dicari nggak bapaknya? Nggak dicari. Saya kadang waktu baca itu baru saya ngerti kenapa yang ini nggak dicari ya. Padahal kan ini anak nih, anak kandung nih. Kata Tuhan bilang ngapain dicari? Orang jelas-jelas ada di dalam rumah bapak, udah tersedia makan, minum, semuanya pakaian, hidup enak, dengar firman Tuhan, seger, pulang dipulihkan. Masa masih kurang juga? Kan ini namanya anak gak tahu diri. Gak dicari lah. Tapi yang dicari yang tersesat, yang belum terima banyak pengajaran firman. Maka saudara jangan pikir gini, kalau saudara nanti hari ini gereja, seminggu gereja setia, sebulan, 1 tahun, 2 tahun, saudara pikir saudara udah hebat, terus saudara lupa Tuhan, pergi dari gereja, udahlah nanti ya Tuhan cari kita. Enggak, belum tentu Bapak dicari, Bapak surga cari kita. Karena dia bilang udahlah biarin aja tuh. Dia bilang sama malaikat nggak usah ngurus yang lain, kita ngurusin aja Haryanto sama pasukannya aja, yang serius-serius ikut Tuhan. Amin. Karena toh mereka sebenarnya udah ada pernah di dalam, tapi mereka keluar pergi. Biarkan aja nanti dia pulang sendiri dengan pengalaman yang dia hadapi. Saya berharap saudara kasih Tuhan adalah jemaat yang setia. Amin. Amin. Saudara nggak akan pernah keluar dari rumah Tuhan. Amin. Saudara nggak akan pernah berpikir untuk keluar dari rumah Bapa di surga. Amin. Karena dia Bapa yang selalu ada buat kita, menyediakan apapun yang saudara dan saya perlukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya yang ketika hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka justru hanya sibuk untuk pakai pemulihan yang mereka alami hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka nggak mau pakai pemulihan yang mereka alami itu untuk menjawab persoalan banyak orang. Perhatikan baik-baik ayat yang tadi kita baca pertama. Murid-murid alami pemulihan. Amin. Tapi mereka nggak pakai itu dengan sendiri. Mereka bilang, aduh bagus nih kalau diimpes nih. Ini bisa sampai ke 7 turunan nih kita, nggak miskin-miskin nih dengan stok yang kita punya. Nggak. Mereka panggil yang lain untuk terima berkat dan pemulihan yang sama yang mereka alami. Amin. 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 Mereka bisa nggak buat gitu? Bisa. Mereka stok aja. Kalau gitu nanti Simon di darat kita bikin gudang besar. Nanti kita bikin stoknya kita udah cukup ini untuk berapa tahun ini. Yang lain nanti kekeringan nggak punya stok ikan, kita masih punya. Berapapun kita jual orang pasti beli. Tapi mereka nggak lakukan itu. Amin. Karena mereka tahu apa yang mereka dapat, apa yang mereka alami hari itu karena Tuhan pulihkan mereka. Amin. Saudara gini, saya sini cuma kasih contoh. Jadi saudara nggak usah lihat-lihat atau tanya siapa itu, nggak ada nih. Ini cuma contoh cerita. Bilanglah rumah tangga gitu ya, sebuah rumah tangga yang dalam kisahnya sebenarnya hampir terpisah. Sudah mau cerai nih, udah kusut, udah persoalannya udah terlalu berat, sulit banget untuk diselesaikan. Udah hampir di jurang perpisahan. Tiba saat mereka dengar firman dan mereka alami pemulihan. Suami istri alami pemulihan. Dan waktu mereka alami pemulihan, mereka yang tadinya mau cerai, mau berpisah nggak jadi.
Mereka kembali bangun komitmen untuk tetap bersatu. Kira-kira ceritanya bagus gak? Happy ending gak? Happy ending. Amin. Tapi kadang-kala gini, yang sering terjadi gini, waktu rumah tangganya udah dipulihkan nih, sekarang akhirnya tadinya mereka udah sulit untuk bicara, sulit untuk bisa bergandengan tangan. Kayak tadi lagu tuh bergandengan, mana bisa bergandengan. Orang mereka udah mau pisah, udah mau cerai, gak bisa. Tapi ketika dipulihkan, jangankan gak dengan tangan, pelukan mulu, maunya nempel terus. Mulai dipulihkan, mulai bisa senyum, mulai bisa komunikasi. Tapi kadang-kala gini, perhatikan baik-baik nih. Kadang-kala kita gitu tuh. Waktu kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, terus kita udah terus kita saksikan sama orang lain. Puji Tuhan, rumah tangga kami sekarang dipulihkan. Tuhan begitu baik. Dulu yang di masa lalu ini, yang di lalu ini, ada banyak waktu yang kami terbuang. Contoh misalkan, kami dulu gak punya kesempatan nonton bersama, sekarang kami punya waktu nonton bersama. Dulu kami gak punya kesempatan untuk makan bersama, dinner, sekarang kami punya waktu dinner bersama. Dulu apalagi, yang di masa lalu kami gak punya kesempatan jalan bersama, sekarang kami bisa jalan bersama. Dulu kami gak punya kesempatan untuk ngobrol bersama, sekarang kami punya waktu untuk ngobrol bersama. Salah gak? Enggak salah. Cuma kenapa hanya sampai di situ aja pemulihannya? Pada waktu Tuhan pulihkan, Tuhan punya maksud tujuan yang lebih mulia lagi, bukan dari sekedar yang kehilangan tadi. Amin. Harusnya mereka bilang, Ma, Pa, kita udah dipulihkan nih. Ayo kita coba cari rumah tangga yang lain, yang mungkin mereka hampir sama dengan keadaan kita, yang hampir cerai, hampir pisah. Mereka sebenarnya punya persoalan yang berat. Kita datang buat mereka, jadi jawaban buat mereka. Dan kita bisa bilang, jangan pisah. Kami pernah alami itu. Percayalah, Tuhan pasti buat pemulihan. Amin. 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 Yang ini gak salah. Tapi kadangkala kita pakai hanya untuk waktu kita. Semua hal yang kita pakai hanya untuk membangun yang pernah hilang di masa lalu. Padahal Tuhan, masa iya Tuhan bekerja hanya untuk sekedar yang itu. Amin. Amin. Kalaupun saudara sibuk melayani, sibuk menjangkau jiwa, saudara juga kan bisa dengan sendirinya bersama-sama saling berjalan. Amin. Berjalan yang ngapain? Bukan jalan-jalan ke luar negeri, tapi berjalan cari jiwa. Amin. Saudara bisa nggak makan bersama-sama? Bisa makan bersama-sama. Bahkan saudara bisa undang orang lain yang susah untuk bisa makan bersama-sama di meja bersama dengan saudara. Dan saudara bisa saksikan kepada mereka, rumah tangga kami dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Contoh berikutnya gini, ini kadang-kadang kerap terjadi. Tapi ingat, waktu saya beri contoh bukan berarti apa yang saudara yang pernah terjadi yang dilakukan itu jadi salah banget, enggak. Dulu hidupnya susah banget, lebih miskin dari banyak orang-orang yang miskin. Sampai orang miskin bisa bilang gini mungkin, ternyata ada orang lebih miskin dari kita. Karena dia lebih jangan lihat kanan kiri ya. Diam aja di situ, pos aja lihat saya. Ini saudara lihat sebelah, yang sebelah tersinggung lagi. Mentang-mentang gue lagi susah, lu lihat. Bertahun-tahun hidupnya susah. Cari duit susah, cari kerjaan susah, semua mau dikerjakan gak ada kesempatan, ada aja hambatan. Sulit banget ini. Tapi ketika satu timing, satu waktu yang tepat tadi kayak lagu tadi, Tuhan tolong mereka dengan waktunya Tuhan, dengan tepat gitu, dengan tepat. Terus mereka momen hadir di ibadah GK, mereka terima firman Tuhan. Terus hidup mereka sepertinya hati mereka dipulihkan. Oh iya ya, ternyata selama ini cara pandang kami salah dalam memaknai, dalam melihat bahwa berkat Tuhan itu bicara tentang kesempatan, harta, pekerjaan yang kami mau cari. Enggak. Nyata sampai hari ini pun sekalipun kami susah, miskin, tapi kami masih tetap sehat. Toh kami masih bisa tetap ada sampai hari ini. Berarti Tuhan masih punya rencana buat kami. Dan bahkan hari ini kami dipulihkan oleh firman Tuhan. Tuhan kasih mujizat. Yang dulunya susah, yang dulunya miskin, sekarang mereka jadi orang kaya. Perhatikan baik-baik ini. Hal yang sering kali terjadi adalah waktu orang itu dipulihkan,
Yang dari miskin jadi kaya. Dari miskin jadi kaya. Yang dulunya nggak terlalu banyak kesibukan, sekarang jadi sibuk. Karena dari miskin jadi udah kaya nih. Maka hal-hal yang di masa lalu, yang dulu bertahun-tahun mereka nggak pernah bisa nikmati, mereka nggak bisa dapatkan, mereka nggak bisa lakukan itu, sekarang bisa. Karena mereka udah punya uangnya, punya kekayaannya. Dulu boro-boro makan steak, makan nasi pakai telur aja udah mewah. Sekarang cari steak yang paling mahal karena udah punya. Dulu nggak punya kendaraan mobil, lebih sering nebeng mobil sama tetangga apa sama jemaat. Sekarang bisa beli mobil, tapi kalau bisa beli mobil yang paling mahal, yang gagah, yang terbaru. Dulu boro-boro mau liburan ke luar negeri, liburan di dalam kota aja nggak pernah. Cuma liburannya dari rumah ke tetangga aja, nggak pernah kemana-mana. Orang miskin, orang susah, puji Tuhan bisa makan, boro-boro mikirin liburan. Sekarang dia pakai waktunya untuk berlibur, bahkan bisa berlibur ke luar negeri, naik kapal pesiar. Saya pengen banget tuh naik kapal pesiar, belum pernah saya. Kenapa orang itu bisa lakukan sekarang? Karena sekarang uangnya sudah amin. Sekali lagi gini, saudara, saya nggak bilang itu jadi sah. Nanti jangan saudara nanti pulang, nanti kita salah selama ini apa? Enggak, saya nggak bilang itu salah. Tapi gini, masa ketika kita lakukan semua itu, kita nggak menyadari apa memang tujuan Tuhan pulihkan keadaan kita yang tadinya miskin, yang tadinya susah, sekarang jadi kaya loh, kaya karena berkat Tuhan. Hal-hal yang belum pernah kita lakukan bisa memang kita lakukan. Kan Tuhan sudah memberkati kita. Tapi apa iya saya sekedar cuma ingin memenuhi yang dulu nih, di masa yang dulu ini yang kami nggak punya kesempatan, karena kami punya kesempatan untuk kerjakan tuh. Masanya itu nggak lihat yang di depan. Amin. Masa saudara cuma lihat yang gini nih, yang dulu nih ya mah. Iya dulu kita ya susah, boro-boro kita bisa naik mobil, boro-boro kita bisa jalan-jalan, bisa makan enak. Belum pernah apa lagi masuk mall, belum pernah nih. Kita harus lakukan ini, yang dulu kita belum pernah. Masanya itu tujuan Tuhan pulihkan kita. Amin. Masa kan hanya itu tujuan Tuhan pulihkan saya dan saudara. Tuhan mau pulihkan kita agar apa? Kita yang tadinya miskin, susah, sekarang kaya. Biar apa? Kita jadi berkat buat orang lain. Harusnya kayak kita jalan, lihat orang susah, tolong mereka. Amin. Kalau kita jumpa orang yang susah, yang sulit, makan, kayak kami dulu nih, ayo kita makan sama-sama. Amin. Tuhan pulihkan kita agar kita juga bisa memberkati orang lain. Amin. Saudara mau kaya? Cuma satu ternyata yang percaya diri mau jadi kaya. Memang susah sih ya. Emang kalau udah mental susah emang. Saudara mau kaya gak? Saya aja mau kaya loh. Saya negara yang impian saya selalu bilang-bilang sama semua. Mana tahu tiba-tiba ada yang dengar gitu kan, terus nyampein, kasihan tuh Pak Pendeta, ajak tuh. Ternyata itu negara impian dia. Yang pertama Jepang, kedua Swiss, sampai sekarang belum. Tapi saya bilang saya nggak mau nabung untuk negara ini. Pokoknya saya percaya Tuhan bawa saya ke sana. Kapan waktunya? Yang penting jangan sampai saya udah punya tongkat baru ke sana. Nanti nggak enak juga kan? Yang harusnya bisa foto gagah jadi nggak gagah. Amin. Saya pengen nggak? Pengen. Sekarang Tuhan izinkan saya punya kesempatan. Saya udah pulihkan kamu sekarang. Saya kan udah berkati kamu. Toh makan kamu cukup. Apa kamu masih punya kendaraan toh untuk melayani? Ada orang-orang yang dekat kamu juga baik. Apalagi yang kurang? Iyalah, layani orang lain. Kalau kamu ketemu sama orang yang susah, ya udah hiburkan mereka. Bawa mereka ke tempat yang baik. Amin. Kalau mereka kamu dengar kemarin malam-malam ketabrak, keserempet, nggak pernah mimpi pengen diserempet. Yang nyerempet, mending yang nyerempet mobil Mercy atau BMW. Ini kontainer lagi. Saya bisa bayangkan tuh. Saya bayangin cuma, tuh orang jangan kenapa-kenapa. Pas saya ketemu tadi malam sehat-sehat, puji Tuhan.
Terus dengan percaya diri, pendeta kan biasa, pendeta kan enak aja ngomong kan. Udahlah Bu, itu kan barang juga, barang dunia lah. Nggak bisa kita bawa ke surga. Rusak kita betulin, udah tenang aja. Yang penting ibu sehat sama Arya. Amin. Selesai itu saya udah ngantuk-ngantuk. Saya bilang, saya udah lapar, jadi lapar nih. Mau mikirin ini doang jadi lapar saya. Kami makanlah kami. Dan pulang jam 1 pagi. Saya tidur. Tuhan berkati kita. Amin. 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 Sukacita nggak begitu? Sukacita. Amin. Amin. Nggak tentang saya terus. Ngapain tentang diri kita? Amin. Setiap keadaan Tuhan bilang, aku udah pulihkan kamu kok. Apa yang nggak aku kerjakan? Yang kamu nggak minta, aku udah nggak minta aja, aku udah buat kok. Masakah sekarang kamu hanya sekedar itu tadi tuh? Kalau nanti kamu dipulihkan, kamu pengen tuh jalan-jalan ke sana, pengen ke sini, pengen buat gini, bikin waktu liburan bersama. Masa hanya sekedar itu sih? Amin. Tuhan bukan marah loh, enggak. Tapi masa iya Tuhan bilang, masa iya rancanganku dari surga ini hanya sekedar untuk itu? Enggak dong. Rancanganku dari surga ini untuk orang-orang yang di dekatmu, orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang mungkin kau jumpai. Bawa mereka. Bawa mereka. Agar mereka yang susah pun seperti hidupmu menjadi tidak susah lagi. Mungkin mereka dulu salah mengelola keuangan dengan baik, sehingga mereka utang sana, utang sini. Ajari mereka. Hingga mereka hidupnya diberkati. Amin. Paulus juga bilang dalam ayat ini, Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, katanya, jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Gimana dia mau percaya kalau nggak ada yang kasih tahu biar dia percaya? Bagaimana bisa dia mendengar kalau nggak ada orang yang ceritakan itu tentang Tuhan? Nggak bisa. Saya dan saudara harus ceritakan itu. Jadi mereka dengar dan mereka percaya, dan hidup mereka juga dipulihkan sama seperti kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Waktu murid-murid terima ajaran, mereka dengar, mereka percaya, terima mujizat. Mereka panggil yang lain, pasti mereka ceritakan. Hanya Alkitab nggak tulis, terlalu panjang nanti ceritanya. Pasti mereka ceritakan. Dengar. Tuhan tadi bicara gini nih. Karena mereka tadi terlalu jauh, mungkin mic-nya nggak sampai ke sana soundnya. Ini dengar ceritanya gini, sehingga terjadi ini mujizat. Mereka pun alami mujizat yang sama. Saya dan saudara hari ini diberkati Tuhan, dan kita mau nikmati berkat Tuhan itu boleh-boleh saja. Tetapi Tuhan juga mau, jika hidup saya dan saudara sekarang diberkati oleh Tuhan, maka kita pun mau memberkati orang lain. Kalau kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri, maka kita akan sulit untuk bisa melihat ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Karena apa? Karena kita hanya fokus sama diri kita terus. Kita pikir kita hidupnya paling malang, semalang-malangnya. Kan kita kemarin udah belajar ya, kalau bicara persoalan, semua orang punya persoalan. Pendeta juga punya persoalan. Siapa bilang siapa yang gak punya persoalan? Semua punya persoalan. Coba saudara angkat tangan. Siapa di sini gak punya persoalan? Boleh angkat tangan. Ada di sini gak punya persoalan? Biar kita belajar bagaimana caranya saudara gak punya persoalan. Saya punya persoalan. Amin. Kita semua punya masalah. Saya punya sakit, saya juga punya sakit. Punya penderitaan, saya juga menderita kadangkala. Ada tekanan, saya juga alami tekanan. Tapi Tuhan bilang, masa iya kamu gak bisa juga menyelamatkan orang lain? Masa iya kamu gak bisa ceritakan tentang aku? Masa iya sih kamu gak datang buat mereka sehingga mereka hidupnya diselamatkan? Amin. Masa selalu hanya bicara tentang kamu, terus kamu datang ke rumah Tuhan bilang, Tuhan tolong kami, Tuhan doakan kami, Tuhan beri kami kekuatan. Terus Tuhan bilang dari surga, aku udah beri kami kekuatan, aku udah tolong hidup kamu, aku tolong anak-anakmu, aku jamin itu. Sekarang apa balasannya? Datanglah kepada orang lain. Amin. Selamatkan mereka seperti Yesus sudah selamatkan hidup saya dan saudara. Amin. Saya mau bersaksi gini. Ini cuma pengalaman saya. Saudara gak usah ikut-ikut kalau saudara gak terima hal itu dari Tuhan. Tapi ini saya udah sampaikan kepada rekan-rekan, beberapa rekan waktu itu. Saya ini orang yang suka ya
Dibilang hobi sekali enggak, tapi suka lah. Saya suka duduk di suatu tempat, terus minum sesuatu yang saya suka. Dan kadang-kala orang yang kenal saya suka kasih info. Ada lagi nih Pak, tempat yang baru. Oh ya, minumannya yang Bapak suka. Pastikan dengan racikan yang berbeda. Saya pasti ke situ. Dan saya nanti rela bayar itu, minuman itu. Walaupun memang nggak mahal-mahal banget lah. Bukan harga yang 1 juta, 100.000 sekali minum enggak. Tapi ya lumayan lah harganya lah. Terus tiba-tiba lagi minum itu saya, Tuhan bukan tegur apa ya, kayak dia teguhkan di hati saya gitu. Kamu kan suka minum ini. Kamu senang loh, kadang mengeluarkan uang kamu pun untuk minuman yang kamu suka itu, kamu bisa lakukan itu. Saya nggak marah, katanya. Tapi masa iya kalau kamu untuk itu kamu rela berikan dan bayarkan itu, dan kamu nggak merasa itu mahal, kamu nggak merasa uang kamu habis untuk itu. Masakan kamu waktu datang ke rumahku, kamu bawa persembahan, terus nilainya sering kali berbeda-beda. Tuhan tegur saya gitu tuh. Sering kali kamu pikir yang kamu ketemu itu yang kamu persembahkan. Kenapa kamu gak pernah persiapkan? Seperti kamu juga mempersiapkan kamu mau minum sesuatu yang kamu suka. Amin. Sejak itu saya langsung sedih banget gitu. Iya Tuhan ya, Dia yang baik, yang katanya berkatnya datang dari Dia. Masa saya masih egois ya, memberikan sesuatu yang sebenarnya itu datang dari Dia. Sama pelayan saya bisa kasih dengan mudahnya, masakan kepada Dia saya nggak mudah untuk memberikan. Sejak itu cara saya mempersembahkan jadi berubah sampai hari ini. Saya pikir biarlah saya nggak punya uang, tapi saya mau sekarang nilai persembahan saya segini sekarang setiap hari Minggu. Bukan karena saya gembala, bukan, karena Tuhan teguhkan saya. Amin. Dengan cara apa tadi? Kesukaan saya tadi. Itu dia, Tuhan bilang aku udah pulihkan kamu. Ya kamu bisa nikmati minuman itu. Masakan kamu gak bisa memberkati. Amin. Dengan nilai yang sama, yang seperti kamu pakai. Kamu minum bisa harga di atas 50.000. Masa kamu gak bisa kasih persembahan sama minimal dengan itu. Amin. Amin. Saya ngomong gini bukan lagi nanti menggugah saudara nanti kasih persembahan besar. Enggak loh, enggak. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan bilang, aku yang memberkati kamu kok. Kenapa mesti khawatir? Memberi buat aku kok khawatir. Amin. Amin. Kau kira memberi buat aku kamu pecah-pecah lagi. Amin. Terus pusing kepala lagi. Ya Tuhan, di dompet cuma selembar. Kalau saya kasih ini semua, kan besok harus beli aqua, belum bayar itu, bayar ini. Ya udahlah, berikan aja. Aku Tuhan yang sama, Bapa yang baik, pasti tahu memelihara. Amin. Amin. Saudara berubah hari ini. Saudara terima hal yang baru hari ini. Amin. Tuhan kita baik. Amin. Amin. Dia nggak tegur saya marah-marah, enggak. Dia cuma teguhkan saya gitu. Saya sampai hari ini berubah. Saya sangat berubah. Dan saya nikmati itu. Sehingga kalau saya sekarang duduk minum kesukaan saya nggak merasa berdosa. Amin. Saya nggak merasa berdosa karena saya pikir, udahlah cincai ya Tuhan ya, udah mirip ya. Mirip. Kalaupun nanti saya diberkati lagi, saya makin diberkati, bisa keluarkan lebih besar dengan apa yang saya nikmati, maka pun saya harus lebih besar dengan apa yang saya kasih buat Tuhan. Sekarang masih kita katakan sama-sama sebelum kita lanjut. Jiwa-jiwa itu penting. Yuk sama-sama katakan, jiwa-jiwa itu penting. Jiwa-jiwa itu penting. Saudara, percayalah, di tahun-tahun ini ada banyak pintu-pintu yang akan terbuka. Amin. Saudara percaya itu? Salah satu pintu yang terbuka adalah jiwa-jiwa. Salah satu pintu yang terbuka adalah jiwa-jiwa. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah saya dan saudara mau pakai kesempatan hari-hari ini untuk menuai jiwa-jiwa yang ada? Ketahuilah bahwa keselamatan setiap orang adalah rancangan dan kehendak Bapa di surga untuk saya dan saudara kerjakan. Keselamatan untuk setiap orang adalah rancangan dan kehendak Bapa di surga untuk setiap orang. Saudara, mungkin ada orang yang
berada di dekat kita yang hari-hari ini hidupnya lagi stres, maka izinkan Tuhan pakai saudara untuk jadi alat untuk dapat memulihkan hidup mereka yang stres. Terus bilang sama dia, "Oh, kamu gitu aja stres. Gimana saya? 3 tahun bro, 4 tahun bro, 5 tahun ini. Kenapa 5 tahun? Nggak ada yang berubah nih. Tapi kenapa kamu bisa happy?" Itu dia. Mau tahu rahasianya? Ikut saya. Amin. Saya nggak stres. Apalagi kalau saya dekat Pak Pendeta Haryanto, makin nggak stres saya. Happy. Ikut saya. Amin. Ada Yesus yang akan memberkati. Amin. Amin. Baru aja gagal sedikit, udah stres. Baru aja diputus, udah stres. Terus mau gantung diri gitu, terus hebat gitu bikin live gitu. Baru aja ditinggal pacar, udah stres. Gimana nanti kalau ditinggal suami sama tinggal istri? Amin. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Amin. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Bilang sama saya, keharusan. Keharusan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Pelan-pelan bacanya ya. Celakalah jika tidak. Celakalah jika tidak. Bukan dibilang celakalah aku kalau aku buat dosa, enggak. Celakalah aku kalau aku nipu orang lain, enggak. Celaka aku kalau jika aku enggak beritakan Injil. Maka aku udah tolong hidupmu, kata Tuhan. Aku udah berkati rumah tanggamu, anak-anakmu aku jaga, aku lindungi. Masa kamu enggak mau ceritakan tentang aku? Celakalah hidupmu. Jadi kalau saudara hidupnya makin susah dan makin luar biasa, jangan-jangan saudara enggak mau terpanggil untuk memberitakan Injil. Beritakanlah Injil. Nanti kita akan lihat luar biasa ayatnya. Saudara, buat Paulus memberitakan Injil adalah sesuatu yang serius dan sangat-sangat serius. Maka dia katakan itu, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Dia bilang sama diri sendiri, kalau aku nggak bisa celaka nih hidupku nanti. Makanya aku harus serius memberitakan Injil agar hidupku tidak celaka. Sekali lagi mungkin saudara, waktu saudara di dekat orang-orang yang sedang putus asa hari-hari, sedang bingung. Mungkin saudara gini, cuma hadir sebagai pendengar, cuma teman curhat, nggak apa-apa. Dengerin aja curhatannya, dengerin aja keluhannya, dengerin aja persoalannya. Mungkin saudara nggak bisa kasih nasihat seperti orang lain bisa kasih nasihat, nggak apa-apa. Cukup saudara dengar saja. Atau mungkin nanti di akhirnya saudara cuma bilang, oke ya Bu, saya sudah dengar semua cerita ya. Boleh nggak saya doa buat Ibu? Boleh. Saya nggak bisa kasih solusi ya Bu, tapi saya doa boleh? Boleh. Doalah. Amin. Amin. Sederhana. Amin. Saudara waktu berdoa, waktu saudara teguhkan imannya dengan doamu, saudara sedang menceritakan tentang pekerjaan Tuhan. Amin. Doakan dan layani orang lain. Berikan waktu kita kepada orang lain. Waktu kita berikan waktu kita kepada orang lain, maka percayalah Tuhan akan bekerja di situ untuk dapat memulihkan orang tersebut. Amin. Waktu kita kasih waktu kita nggak mudah loh. Jadi pendengar juga nggak mudah. Minimal kan tadi kita kasih waktu kita. Kita kasih kesempatan kita untuk dengar curhatan dia. Walaupun mungkin kadang curhatan dia menyebelin, diulang-ulang begitu lagi. Tapi bilang aja lah sama Tuhan dalam hati. Nggak usah bilang depan dia, nanti dia tersinggung. Tuhan, udah sering aku dengar cerita dia kayak gini. Tapi Tuhan biarlah. Mungkin kalau ini kesempatan Tuhan mau pakai hari ini, saya tetap berdoa buat dia. Amin. Mungkin kadang-kadang kita pikir gitu, ini orang kapan berubah ya? Tapi udahlah, kita serahkan semua sama Tuhan. Tugas kita mungkin hanya sebagai pendengar, tugas kita mungkin hanya sebagai pendoa. Doakan saja, Tuhan akan bekerja. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga, katanya, harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Dari semula kamu udah bersama dengan aku. Dari semula kamu udah aku tolong. Dari semula aku udah rencanakan yang baik buat hidupmu. Maka bersaksilah.
2 Timotius 4 ayat 2. Kita baca sama-sama ini. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mau kita lagi diberkati atau kita sedang tidak diberkati, mau kita lagi kaya, mau nanti kita lagi susah, mau kita sekarang lagi stres atau sekarang juga nggak stres, firman katakan baik tidak baik waktunya, tetap beritakan firman. Amin. Mau kita lagi ada persoalan, mau nggak punya persoalan, beritakan firman. Mau kita lagi sakit, jalannya susah, kata Tuhan mau nanti besok jalanmu lebih tegap, beritakan firman. Jangan tunggu sampai engkau pulih dengan total. Amin. Mau kamu lagi cuci darah masih terus, beritakan firman. Amin. Baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman, kata Tuhan. Rumahku, kata Tuhan, harus penuh. Amin. Rumahku, kata Tuhan, harus penuh. Saudara, apa yang hari-hari saudara sedang alami dari Tuhan? Apa yang saudara sudah alami dari Tuhan hari ini? Baik itu pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan, saudara mungkin hari ini sudah pulihkan. Hatimu ya Tuhan sudah pulihkan, anak-anakmu Tuhan sudah pulihkan, keluargamu juga Tuhan sudah pulihkan, maka janganlah berhenti di situ. Atau sekarang apa yang saya dan saudara sudah terima dari Tuhan Yesus? Damai sejahtera, sukacita, penghiburan, berkat, kekayaan, keberhasilan. Terus kita terima itu. Tapi Tuhan bilang jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti hanya sampai di kamu. Amin. Jangan sampai berhenti hanya sampai di kita. Kalau kita terima damai sejahtera hari ini, penghiburan, sukacita, berkat-berkat dari surga, jangan berhenti di sini. Berikan kepada orang lain juga, agar mereka pun bisa menikmati hal yang sama. Mereka terima berkat dari surga, mereka terima pengharapan, terima damai sejahtera, terima sukacita, terima keberhasilan sama seperti kita. Amin. Ini ayat terakhir buat kita. Saya nggak persiapkan ini awal, tapi saya bawa ayat ini untuk jadi penutup. Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Mari kita baca ayat ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengenalkan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya pada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Perhatikan baik-baik ayat ini. Orang yang dikenannya, ia karuniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tetapi orang berdosa, mau dia banting tulang kayak, dia mau coba timbun-timbun, dia mau coba apa lagi ya, buat mungkin gudang besar, dia mau pikir dia nanti bisa tetap survive, bisa tetap punya uang, punya banyak kesempatan yang orang lain nanti kehilangan kesempatan. Kami masih punya nih sampai bertahun-tahun. Tapi Tuhan bilang semua yang dia buat, semua yang dia simpan, semua yang dia coba usahakan cari-cari, itu cuma sia-sia. Ujung-ujungnya orang yang dikenan itu yang menikmati berkatnya. Amin. Amin. Mungkin saudara bilang, kok mudah banget ya dia jadi orang kaya. Kadang-kadang saya kalau lihat rumah gitu kan, saya suka bilang sama yang lain, ini orang bangun rumah segede gini, kerjanya apa ya? Di depannya parkir mobil-mobil, di belakangnya parkir kapal. Kerjanya apa nih orangnya? Itu kapal dipakai buat apa di belakang gitu? Benar serius. Saya tuh di situ gitu lihat. Saya diundang waktu melayani. Ini orang ngapain ya? Iseng banget punya bangun beli rumah di komplek yang di depannya ada garasi, di belakang juga ada garasi kapal. Punya kapal satu-satu gitu. Saya tanya gitu, ini kapal kapan digunakan? Oh nanti malam Pak kalau udah stres mereka pergi itu ke sana, kapalnya dihidupkan. Kemana? Ke pulau sana tuh. Oh iya ya, Pulau Seribu Pak, ngapain? Ya mungkin tadi ngilangi stres. Ya kalau mereka punya uang lebih, ngapain lagi kalau nggak hilang stres? Duduk, banting kartu, buang uang. Stresnya hilang.
Saudara, mungkin kalau kita pikir, iya saya yang serius ini, yang serius ikut Tuhan, gini-gini aja. Naik busway, naik komuter lain. Kalau mau naik mobil, numpang orang lain. Susah banget ini. Terus kadang-kadang kita bisa bilang, Tuhan, gimana nih? Ini urusannya gimana sih ini? Kayak nggak serius ini. Saya yang serius ini cari jiwa nih. Saya yang serius doain orang lain. Saya jumpai orang lain. Malam-malam saya jumpai. Kok gini-gini aja saya. Amin. Tapi Tuhan bilang, udah tenang aja. Apa yang mereka timbun sia-sia. Tomat juga mereka nggak bawa. Yang ada cuma ribut. Warisan nantinya. Kamu enggak, tetap diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau terima berkat Tuhan? Amin. Sehingga saudara jadi orang yang berkenan buat Tuhan. Amin. Tuhan bilang, tenang aja. Kau nggak usah terlalu sibuk-sibuk timbun-timbun harta, timbun-timbun sesuatu buat nanti hidupmu ke depan. Gak usah khawatir. Jangan takut. Aku ada di situ. Aku ada di perahu ini bersama-sama dengan kamu. Amin. Yang kamu pikir gak ada, aku bisa buat jadi ada. Semalaman kamu gak dapat ikan, aku buat jadi banyak ikan. Kamu bilang 3 tahun Tuhan, 4 tahun aku sulit banget dapat pekerjaan. Tuhan bilang enggak. Dalam waktu yang tepat aku bisa buat itu. Amin. Saudara, saya serius hari ini. Sukacita yang saudara dan saya alami, tahukah itu orang lain juga perlu itu. Damai sejahtera yang saudara dan saya alami, tahukah itu orang lain juga itu perlu. Amin. Saudara dipulihkan, saudara sekarang diberkati, keuangan saudara jadi sehat. Ingat baik-baik, orang lain juga perlu itu. Amin. Amin. Jika saudara gak usah sibuk kumpulkan harta di bumi ini. Toh juga gak dibawa, mati. Lebih bagus hartamu bagi aja semua orang lain yang memerlukan. Tapi cukupkan dulu dirimu. Amin. Gak usah juga gaya-gayaan, bikin antrian bakti sosial, sementara saudara akhirnya ngutang juga, ngapain? Kan itu namanya aneh. Tapi saudara cukupkan dirimu, percayakan bahwa engkau sudah cukup dengan Tuhan. Sudahlah cukup. Saya bisa kasih persembahan ke rumah Tuhan. Saya bisa makan dan minum. Anak-anak saya sudah diatur, bisa sekolah. Sekarang ngapain lagi sisanya? Saya undang orang lain. Saya berkati orang lain. Saya tolong mereka yang susah. Seperti saya pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau terima mujizat Tuhan hari ini? Amin. Saudara mau melayani jiwa-jiwa? Amin. Saya serius nih. Ternyata layani jiwa ada mujizatnya. Amin. Yesus tampilkan itu dengan nyata. Kalau kau mau ikut aku, layani jiwa, aku udah nyatakan lebih dulu tuh. Banyak ikan, banyak berkat. Gak mungkin susah. Amin. Walaupun ada lagunya, saya mau iring Yesus, walaupun saya susah. Kata Tuhan, enggak selamanya susah, bro. Enggak selamanya susah. Enggak selamanya susah, Oma. Tuhan pasti pelihara kita dan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Berikan hatimu buat Tuhan. Kita melayani orang lain. Kita percaya tahun ini Tuhan akan buka pintu yang luar biasa. Amin. Ada banyak kesempatan yang Tuhan akan berikan. Percayalah. Kalau saudara minta hari ini sama Tuhan, tapi ingat baik-baik, kalau Tuhan kerjakan itu, Tuhan pulihkan itu hari ini, ingat baik-baik. Seperti firman Tuhan tadi kita baca di awal, seperti murid-murid, mereka bilang, saya ikut Yesus, saya tinggalkan semua. Amin. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan kakiku Tuhan, kakiku melangkah ke dalam rencana. Berikanku, amin.
seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. berikan ku tanganmu Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku, haleluya. Berikan ku, Berikan ku hati, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Amin. berikan ku Kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku, haleluya. Berikan ku hatimu Tuhan, berikan ku hatimu. Saudara kasih Tuhan, sebelum saya akhiri firman hari ini, mari datang kepada Yesus. Akui semua apa yang saudara sudah terima hari ini. Akui sama Tuhan apa yang saudara sudah alami bersama dengan Yesus. Saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah terima berkat-berkat dari Tuhan hari ini. Bilang, Tuhan, kenapa aku hanya sibuk tentang diriku sampai hari ini? Atau aku udah lihat Tuhan sudah sembuhkan aku. Aku sudah saksikan sendiri Tuhan yang pelihara kehidupan keluargaku. Kalaupun mungkin aku tidak seberhasil yang dulu, tapi aku tetap ada dalam Tuhan. Tuhan tetap jaga hidup kami. Tuhan tetap sertai kami. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang aku kehilangan, tapi ternyata enggak, Tuhan bisa gantikan itu dengan baik. Tuhan dengan sempurna ada di dekatku. Tuhan dengan sempurna, dengan kasih-Mu yang ajaib selalu sertai langkahku. Berikan aku hati Tuhan, sehingga aku ketika lihat anak-anakku, aku berdoa buat mereka. Ada generasi-generasi selanjutnya yang aku tahu mereka harus hidupnya selamat dalam Engkau. Aku gak mau biarkan mereka direbut oleh setan ini Tuhan, agar mereka punya masa depan seperti Engkau buat dalam hidupku, masa depan yang penuh dengan harapan. Anak-anakku pun mereka akan alami itu Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan kami hati-Mu Yesus, untuk melayani orang lain, melayani jiwa-jiwa yang ada. Berdoa buat mereka, memberi kekuatan buat mereka, memberi penghiburan buat hati mereka. Kami gak cari-cari kesalahan mereka, atau gak perlu juga kami cari kesalahan mereka. Tapi yang kami cari adalah kalau mereka susah, mereka sulit hari ini, kami hadir buat mereka. Kami dengar cerita mereka. Kami berdoa buat mereka, agar mereka juga dipulihkan oleh kuasa Yesus. Mereka juga alami mukjizat itu datang dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai kami Bapa. Kami gak mau berhenti di kami saja, tapi kami akan lihat ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak pribadi-pribadi yang datang kepada Yesus. Ada banyak keluarga-keluarga yang sungguh dimenangkan. Ada banyak anak-anak muda yang sungguh cinta Tuhan. Ini tugas kami Bapa. Kami mau jangkau mereka. Ketika mereka dipulihkan, kami percaya apa yang menjadi urusan kami, persoalan kami, Tuhan pasti pulihkan kami. Tuhan pasti berkati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami mendengar firman ini. Baik kami yang di rumah sekalipun, Tuhan berkati kami Bapa. Terpuji nama Yesus kekal selamanya. Hamba berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Mau menjala jiwa bagi Tuhan? Amin. Maka berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayan kebenaran firman.
Tuhan terus tambahkan hikmat marifat Tuhan, dan Tuhan terus bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman bagi kita semua yang ada di tempat ini. Pengumuman, kita mau dengarkan pengumuman di dalam doa kita di hari Rabu tanggal 24 kalau tidak salah. Kita akan beribadah doa di kediaman Bapak Oscar dan Ibu Mary di Tower E4 lantai 10 nomor 17. Ya, Tower E4 lantai 10 nomor 17 di kediaman Ibu Mary dan Bapak Oscar. Pengumuman berikutnya, kita akan kembali berdoa puasa di rumah masing-masing. Mulai terakhir makan di Kamis malam dan buka di Jumat pukul 4. Kita melatih diri kita ya Bapak Ibu ya. Oh, saya cuma bisa sampai jam 12, nggak apa-apa. Ya, kita mesti latih badan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita mau berdoa juga dalam doa puasa kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang, biar mereka pun dapat kita tangkap bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Pengumuman yang berikutnya, di hari Minggu kembali kita akan beribadah bersama di tempat ini di pukul 4 sore. Itu saja pengumumannya, dan kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu yang akan memberi persembahan persepuluhan ada di amplop di depan. Mungkin Bapak Ibu bisa ambil dan tulis namanya. Itu persepuluhan atau persembahan khusus atau persembahan yang akan kita lakukan saat hari ini. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan sudah menyelamatkan kami, sudah menangkap kami Tuhan, hingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Mampukan kami Tuhan juga untuk menangkap jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, yang ada di sekitar kami ya Bapa. Rumah-rumah tangga Tuhan yang mungkin mengalami masalah, persoalan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, hingga boleh membawa mereka Tuhan kepadamu ya Bapa. Mungkin juga ada anak-anak muda Tuhan yang terhilang Tuhan, yang tidak tahu mereka harus berbuat apa, hingga mereka mungkin akan putus asa dan mengambil jalan yang tidak baik Tuhan. Mari pakai kami Tuhan untuk menarik mereka Allah, untuk mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, hingga jiwa mereka boleh diselamatkan ya Bapa. Dan dengan apa yang kami boleh miliki Tuhan, kami berterima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Segala berkat yang ada boleh kami pakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Allah, hingga kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan boleh semakin kuat ya Allah, hingga kami boleh pakai tuh berkat-berkat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, mereka memberi dengan karena mereka mengasihi akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian kita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara
harapan baru. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Haleluya, kita akan pulang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar. Percaya saja kita naikkan pujian. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang amin amin Yesus menjawab amin dari yang kuharapkan. ya dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mungkin ada di antara kita yang ingin didoakan secara khusus. Tuhan akan jawab setiap doamu. Tuhan akan jamah tubuhmu. Angkat kedua belah tanganmu. Kita naikkan pujian ini terakhir. Angkat kedua belah tangan. Bila kau ingin didoakan, angkat kedua belah tanganmu. Nanti ada hamba Tuhan, ada Ibu Meli dan Bapak Gembala yang akan hampiri dirimu. Dia akan berdoa buatmu. Haleluya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau melihat Tuhan. Yesus menjawab Amin. lebih dari yang Ya Yesus. kuharapkan. Amin. Dengan caranya Oh di Yesus. waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus. Haleluya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau melihat Tuhan. Yesus menjawab Tangan-tangan mereka yang terangkat kepadamu sore hari ini Yesus. caranya Mereka perlu jawabanmu. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. lebih dari yang Oh Yesus. Haleluya. di waktu yang Amin. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Makasih Yesus, Engkau melakukan mujizat-Mu hari ini Bapa. Buat setiap apa yang jadi doa kami hari ini, di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan, Engkau akan lakukan dengan luar biasa Bapa. Ya kami akan lihat sendiri, saksikan sendiri mujizat itu terjadi atas hidup kami. Terima kasih. Ada banyak ikan akan datang buat kami. Ada banyak berkat-berkat datang buat kami dari surga.
Kesehatan kami semakin luar biasa dipakai Tuhan. Walaupun mungkin secara mata, secara fisik nggak ada yang berubah, tapi ternyata ada banyak perubahan yang Tuhan kerjakan. Tulang-tulang kami jauh lebih sehat dari hari ini. Paru-paru kami sehat, jantung kami lebih sehat di bawah Tuhan. Tuhan berkati kami Bapa. Bahkan mungkin ada yang kami sedang pergumulkan, ada yang mungkin yang di luar kontrol kami, di luar apa yang jadi rencana kami. Kalaupun itu terjadi dan kami harus menanggulanginya Bapa, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami kesabaran, bahkan hikmat dari surga, hingga kami tetap jadi pemenang dalam situasi apapun Bapa. Kami gak sibuk menyalahkan orang lain, tapi kami tetap datang bersyukur kepada Yesus. Kami tahu perjalanan hidup kami tetap di dalam kontrolnya Tuhan, tetap di dalam kebaikan Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi kami kemanapun kami pergi. Pakai kami terus jadi saksi-Mu Bapa, sehingga ada banyak orang dipulihkan, ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak keluarga-keluarga yang dengar nama Yesus dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati sepanjang minggu ke depan anak-anak kami dalam sekolah, menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami yang kami juga sedang rintis dan kami sedang bangun dan kami sedang kerjakan. Tuhan juga berkati kami Bapa. Atau mungkin Tuhan, kerinduan kami untuk punya pekerjaan, untuk punya usaha yang Tuhan sudah tempatkan. Buat kami ada di tempat itu dengan kebaikan Tuhan. Kalau kami punya pekerjaan yang baru hari-hari ini, Tuhan juga beri kemampuan dan kekuatan, ya kami bisa bekerja dengan baik, jujur di hadapan Tuhan. Ya kami sungguh-sungguh jadi berkat dimanapun kami berada. Kami jadi kesaksian di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami jadi kesaksian, di sekitar lingkungan kami jadi kesaksian, di tengah-tengah keluarga besar kami jadi kesaksian. Kami jadi berkat yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu Bapa hari-hari ini, sepanjang minggu ke depan. Jumpakan kami di minggu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan, dengan mujizat yang dari Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan Yesus yang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah hari ini, Tuhan berkati mereka Bapa. Balas segala apa yang mereka perbuat dan kerjakan. Bahkan setiap persembahan yang sudah diberikan umat-Mu, Tuhan juga berkati Bapa. Kuduskan di dalam nama Yesus. Ajar kami juga tetap mengelola gereja-Mu, mengelola setiap nilai-nilai keuangan, uang apapun yang Tuhan percayakan menjadi berkat di hadapan Tuhan. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Nyanyikan amin. Haleluya, sungguh besar kekuatan-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah keselamatanku. Ku nyanyikan haleluya,
Teguh